Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang erosi tanah untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Tanah. Ada beberapa pendapat para ahli tentang erosi tanah. Seperti Suripin pada tahun 2002, dia mengemukakan bahwa erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Erosi bisa terjadi akibat interaksi antara faktor iklim, topografi, tanah, vegetasi, dan manusia. Dan menurut Kartasaputra pada tahun 2010, erosi merupakan proses penghanyutan tanah oleh desakan-desakan atau kekuatan air dan angin, baik yang berlangsung secara alamiah ataupun sebagai akibat tindakan atau perbuatan manusia. Ada 10 bentuk erosi tanah. Yang pertama, erosi air sungai adalah peristiwa pindahnya suatu massa batuan atau tanah yang disebabkan oleh air sungai yang mengalir secara terus-menerus. Ada 2 jenis erosi sungai, yaitu erosi dasar dan erosi tepi. Proses terjadinya erosi sungai ada 3 proses, yaitu proses pemindahan regolit, proses penggerusan kanal sungai, dan proses erosi ke arah hulu. Contoh erosi air sungai ini adalah Lembah Anai, Ngarai Siano, dan Jeram Victoria. Yang kedua, erosi air laut atau abrasi. Meski sama-sama disebabkan oleh air, nyatanya erosi yang disebabkan oleh air sungai dengan air laut ini berbeda. Erosi yang disebabkan oleh air laut dinamakan abrasi. Pengikisan terjadi pada benda-benda yang dihantam oleh ombak, seperti karang ataupun pengikisan pinggiran pantai. Terlebih lagi, air laut ini sangat mengandung garam yang bisa membuat kerapuhan. Maka dari itulah, apabila kita perhatikan dengan seksama, terkadang batu-batu yang ada di pinggiran pantai membentuk suatu bentuk tertentu. Hal inilah sebagai bentuk atau hasil dari abrasi. Yang ketiga, erosi es atau gletser, yang biasa dikenal juga dengan nama erosi eksarasi. Gletser ini dapat menimbulkan dorongan yang sangat besar, yang mana pada akhirnya bisa mengakibatkan erosi, terutama pada benda-benda yang telah dilewati oleh gletser tersebut. Namun, erosi seperti ini hanya terjadi di daerah-daerah yang memang mempunyai stok salju atau es yang banyak. Karena erosi yang terjadi disebabkan oleh tenaga es, maka erosi es ini juga disebut sebagai eksarasi. Hasil endapan yang diendapkan dalam proses ini disebut sebagai moraine. Yang keempat, erosi angin atau yang sering disebut juga sebagai korasi. Erosi yang disebabkan karena angin ini terjadi karena hembusan angin yang membawa butiran-butiran pasir. Butiran pasir yang tertiup oleh angin ini akan menerpa bagian batuan tertentu, sehingga akan menimbulkan kejadian batuan tersebut terkikis dan akan melapuk. Proses erosi diakibatkan oleh angin banyak terjadi di wilayah yang agak kering, seperti di wilayah gurun pasir. Hasil-hasil dari perusakan bentang alam yang telah berubah halus menjadi sangat mudah ditiup angin, sehingga dapat membentuk batu jamur dan bukit pasir. Yang kelima, erosi percik adalah jenis erosi yang berupa percikan tanah halus yang terjadi karena tetesan air hujan ketika memercik pada batuan atau tanah. Erosi jenis ini dapat mengakibatkan material atau tanah menjadi lapuk dan sangat mudah hancur. Yang keenam, erosi permukaan atau sering disebut erosi lembar. Erosi ini terjadi dengan memecah partikel tanah pada lapisan tanah yang hampir seragam, sehingga mengakibatkan kenampakan yang seragam. Erosi ini terjadi ketika pada lapisan tanah yang paling atas hilang. Erosi permukaan dapat mengakibatkan tanah menjadi tandus karena lapisan humus yang menentukan kesuburan tanah jadi hilang. Yang ketujuh, erosi alur adalah jenis erosi yang terjadi karena adanya pengikisan tanah sehingga mengakibatkan alur-alur yang searah dengan kemiringan pada lereng. Alur-alur yang dihasilkan umumnya memiliki kedalaman 30 cm dan lebar kurang dari 50 cm.
Erosi alur sangat mudah dikenali karena bentuk penampakannya yang seperti alur di wilayah lereng-lereng pegunungan. Selain itu, erosi alur lebih sering terjadi di tanah-tanah yang baru saja diolah. Yang kedelapan, erosi parit adalah jenis erosi yang diakibatkan oleh air yang sangat kuat. Erosi ini adalah lanjutan dari erosi alur. Erosi parit menghasilkan alur-alur dengan kedalaman yang lebih dari 30 cm. Yang kesembilan adalah erosi tebing sungai atau stream bank erosion. Erosi ini terjadi ketika lembah sungai jadi bertambah lebarnya, yang dikarenakan adanya pengikisan pada dinding sungai atau erosi lateral. Umumnya, erosi tebing sungai terjadi pada daerah hilir sungai. Yang terakhir, erosi air terjun atau waterfall erosion. Erosi ini terjadi ketika adanya tenaga air terjun yang mengakibatkan pengikisan. Erosi air terjun ini umumnya berbentuk vertikal. Sedangkan untuk posisi atau letak air terjun tersebut, sedikit demi sedikit akan bergerak ke belakang ke arah hulu sungai. Ini disebabkan erosi air terjun juga disebut erosi mudik. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi erosi. Yang pertama adalah kondisi tanah. Tanah dengan tekstur butiran halus adalah jenis tanah yang paling rawan terkena erosi. Tanah dengan kandungan bahan organik yang rendah dan kedap air juga mudah mengalami erosi. Sedangkan tanah yang bertekstur gumpalan atau membulat lebih tahan terhadap ancaman erosi karena dapat menyerap lebih banyak air dan mengurangi aliran permukaan tanah dengan kemampuan menyerap yang tinggi dan mengandung bahan organik dalam jumlah banyak yang lebih tahan terhadap erosi. Yang kedua adalah topografi. Topografi pada suatu daerah berpengaruh pada jumlah tanah yang akan terkikis oleh air. Tanah yang berada di daerah lereng yang curam sangat peka terhadap erosi. Lereng yang panjang akan membuat air mengalir dengan deras dengan jumlah yang banyak. Aliran air lereng panjang tersebut akan mengikis dan mengangkut tanah ke dalam daerah-daerah yang rendah. Sementara itu, daerah dengan topografi yang landai lebih tahan terhadap erosi tanah, tetapi mengalami ancaman terjadinya genangan air. Yang ketiga adalah vegetasi, yang dimana vegetasi tersebut adalah tanaman atau pepohonan yang menutupi tanah. Pohon-pohon akan menghalangi air hujan sehingga tidak langsung jatuh menimpa tanah. Selain itu, pohon di hutan juga dapat membantu tanah menyerap air hujan dan mengurangi aliran air di permukaan tanah. Jika pepohonan terutama yang berada di daerah aliran sungai ditebang, maka daerah tersebut akan mudah terkena erosi tanah. Yang keempat, iklim. Iklim ini berhubungan dengan intensitas hujan. Hujan mempunyai pengaruh besar pada proses terjadinya erosi tanah. Daerah dengan intensitas hujan yang tinggi sangat rawan mengalami erosi tanah. Sebaliknya, tanah yang berada di wilayah dengan intensitas hujan yang rendah cukup aman dari bahaya erosi. Yang kelima adalah air. Air menjadi faktor penting dari faktor penyebab erosi. Air yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah air sungai. Air sungai merupakan aliran air yang bergerak dalam jumlah yang banyak. Aliran air tersebut akan mengangkat partikel-partikel tanah sehingga akan terbawa menuju tempat di mana sungai itu bermuara. Jika aliran air di sungai sangat kuat, terutama pada saat sedang banjir, maka semakin banyak tanah yang akan mengalami erosi. Yang keenam adalah angin. Faktor ini hanya berlaku di daerah dengan tekstur tanah berpasir, misalnya di pantai atau di gurun. Meskipun sering tak disadari, angin laut dapat mengangkat partikel-partikel tanah secara perlahan-lahan menuju ke tempat yang lain. Erosi yang disebabkan karena faktor angin disebut dengan deflasi. Deflasi dapat terjadi jika kekuatan angin cukup besar untuk memindahkan partikel-partikel tanah. Yang ketujuh, gelombang laut. Gelombang laut juga merupakan salah satu faktor penyebab erosi pantai atau abrasi pantai. Gelombang dengan tenaga yang sangat besar datang dari arah laut kemudian menggembur pasir pantai. Ketika hal tersebut dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan erosi pantai. Yang kedelapan, gletser. Erosi yang disebabkan karena adanya faktor gletser disebut dengan erosi eksarasi. Seperti yang kita ketahui, gletser adalah es padat yang mencair. Bongkahan es besar yang mencair tersebut akan menghasilkan tekanan yang sangat besar.
Tekanan itulah yang menyebabkan terjadinya erosi, terutama pada setiap hal yang dilewati lelehan es tersebut. Karena disebabkan oleh es yang mencair, maka erosi ini hanya terjadi di daerah yang bersalju dan memiliki bukit-bukit berupa es. Dan yang terakhir adalah faktor manusia. Proses terjadinya erosi juga biasa disebabkan oleh manusia. Bahkan manusia berperan dalam mempercepat laju erosi. Tetapi, tidak semua aktivitas manusia dapat menyebabkan terjadinya percepatan laju erosi. Kegiatan manusia yang dapat menekan laju erosi diantaranya adalah pertambangan dan eksploitasi hutan. Pada pembahasan kali ini, kami dapat menyimpulkan bahwa erosi adalah pengikisan tanah yang diakibatkan oleh air, angin, es, dan gelombang laut. Erosi juga merupakan salah satu kejadian alam yang bersifat merugikan. Tanah longsor yang sering terjadi di negara kita disebabkan oleh pengikisan tanah oleh air hujan, sehingga tanah menjadi longsor. Jika hal ini terjadi di daerah pemukiman penduduk, akan berdampak sangat besar dan merugikan bagi penduduk atau warga setempat, dan bahkan juga bisa menimbulkan korban jiwa. Cara menanggulangi erosi air adalah dengan membuat terasering, menanam pohon-pohon pada tanah yang miring, menanam kembali hutan yang gundul, dan memberlakukan pembenahan pohon, yaitu dengan cara tebang pilih. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.